Komika selanjutnya adalah Jerry. Halo. Keren. Perkenalkan, nama saya Jerry. Hari ini temanya kisah cinta, teman-teman. Apa yang kalian harapkan? Tidak cocok, teman-teman. Saya lebih pantas bahas berburu babi, keamanan security, kejar nasabah, itu baru cocok. Kisah cinta apa? Kisah cinta saya tidak ada yang menarik. Iya. Tadi Bayu bahas apa? Ditolak cewek. Memang wajar, jelek. Padahal saya udah kasih saran, jangan nembak, pasti kau ditolak. Malah nembak, bodoh. Sakit hati kan? Bahkan saya bilang kayak begini, kalau kau sampai nembak cewek itu, terima, potong kuping saya. Tapi kalian bayangkan kalau waktu itu Bayu nembak pakai pelet. Sudah pasti hari ini saya stand up tanpa kuping, teman-teman. Habis stand up di komen sama Pak Ajis, Jer, stand upmu terburu-buru. Hah? Berburu? Nggak ada kuping. Kak Kiki komen, Jer, materimu harus dirombak. Hah? Tombak. Budak. Bang Diki komen begini. Jer, deliverymu terlalu terburu-buru. Hah? Bencong. Kayak kuda agak takut. Karena teman-teman, sumpah, saya pernah alami kayak Bayu, nembak cewek pas ulang tahunnya dia. Saya kasih kado, begitu nembak, tolak dia. Dia bilang apa? Ini kado terburuk yang pernah saya dapatkan. Lihat dia sekarang, ganti tanggal lahir. Ganti KTP dia. Ganti KTP. Tapi bukan berarti saya tidak punya pacar. Pacar saya ada, teman-teman. Keren. Pacar saya orang Jawa. Serius. Bukan karena saya ancam keluarganya dia. Atau keluarganya dia ada utang. Tidak. Alasan dia suka sama saya karena katanya saya ini cowok langka. Sudah setara hewan purba saya. Atau bisa jadi dia anggap saya ini komodo. Dan umurnya dia tuh beda 8 tahun dengan saya. Gen Z. Jadi saya harus imbangi pacaran Gen Z, teman-teman. Harus pacaran di photobox, sleep call, ke restoran sushi. Harganya mahal, sumpah. Iya, menu-menunya mahal. Oh, mahal. Saya ke sana saya jadi susah, teman-teman. Udah gitu jual ikan mentah. Tidak digoreng. Sleep call, sumpah pertama kali sleep call bingung saya. Pertama kali. Karena aturan sleep call itu HP-nya dinyalain, dia tidur, saya juga tidur. Ini tidak. Dia tidur, saya liatin. Sudah kayak security lagi pantau CCTV itu. Memang begitu, teman-teman. Karena tidak ada yang menarik kan? Ngapain saya bahas dia? Nah itu. Kita langsung roasting aja ya, teman-teman. Tepuk tangan buat Evelyn dan Johan. Kita tuh satu suku. Kalian keturunan Cina, Kak? Saya juga Kupang. Kupang dan Cina punya kesamaan. Sama-sama dari timur. Asia Timur, Indonesia Timur. Keluarga kita. Memang tidak ada bahan saya, sumpah nih. Ya karena bingung, mereka tidak ada masalah. Semua yang datang sini bermasalah semua. Lain kali buat masalah lah, narkoba begitu. Tapi saya nonton kontennya mereka tuh. Kakak Evelyn itu selalu tindas kakak Juan. Di situ saya bingung, yang kepala keluarga siapa? Kakak Evelyn atau ini? Iya. Kalau kayaknya dia belum cocok jadi kepala keluarga. Ganti saya saja. Karena secara mental saya sudah siap.
Karena saya dari lahir sudah saksikan bapak saya ditindas sama ibu saya. Oh, bapak saya kalau buat salah, lempar piring, lempar parang, bapak saya dilempar. Apanya dilempar? Makanya konten mereka tuh bagus, tapi kurang greget begitu. Saran saya nanti kalau Abang Juan buat salah, kejar pakai parang. Kalau capek saya yang kejar nanti. Sampai pelaminan. Dan mereka tuh pebisnis yang sukses. Walaupun awalnya tuh sering gagal. Mereka pernah jual hand sanitizer, betul? Yang laku cuma 3, itu pun keluarganya dia. Betul. Wajar lah. Kan dia jual saat corona. Kita tahu yang menghasilkan corona itu kan dari... Kalau laku aneh. Itu sama kayak kalian lihat saya nih, orang timur nih. Jual motor hasil dari tarikan nasabah itu. Aneh. Analoginya bagus ya. Dan saya nonton salah satu podcast, Kak Evelyn tuh bilang dia punya anak. Dan ternyata anaknya anjing. Serius. Serius kan? Dia sudah anggap anjing sebagai anak. Maksud saya, angkat saya saja sebagai anak. Anjing spesialnya apa? Cuman gonggong, saya juga bisa. Jadi terima kasih. Aku paling suka ini. Gue kalau yang lucu gue nggak ada katain gue di awal. Pokoknya tepuk tangan ya. Dia lucu. Gue nggak ada katain di awal. Kalau komika yang kurang pasti gue bantai di awal ya pasti. Tapi gue terhibur sekali. Gimana? Kamu happy nggak? Happy. Walaupun panik saya. Gue sih happy loh, happy banget gue. Kamu dari mana? Kupang ya? Dari Kupang. Aku lama di Kupang hampir 3 bulan lebih sih. Aku di Kupang kayak Aiban, Soe, Wow. Keva Menanu. Tahu berarti. Tahu dong aku lama di sana. Pernah di Kupang? Pernah ini kan Kupang? Kuping. Serius pernah di Kupang? Pernah di Kupang. Enak aku. gak sih di Kupang? Hah? Enak gak? Ya kota Saya biasa. sakit lah kalau di Kupang gitu. Cupang, Bang. Kepang. Kepang. Kupang. Emang dia nih beda, dia mah emang ini. Kita langsung komentar aja kali ya. Kak Juan, Kak gimana kamu? Aku lihat tadi gerak-gerik kamu kayak ketawa-tawa happy gitu. So far, asoy. Asoy ya? Asoy. Keren. Udah itu aja sih. Itu aja. Asoy. Dari Kak mungkin. Kamu lucu, aku suka. Roastingnya lucu ya? Roastingnya ya. Fakta-faktanya bagaimana menurut kalian? Sama kreatif karena dia juga galinya dalam. Galinya Beda sama dalam yang ya? lain. Dia enggak berita yang basic yang emang selalu dipakainya itu aja. Iya. Oh, ada observasi berarti dia ya. Waduh, keren dong. Aku suka nih. Bang Haji yang mau ke Jogja silakan. Ini saya Jam ngomong. berapa dulu ke Jogja? 9.40. Aman. 9.40. Masih ada 3 jam. Masih aman. Ini saya ngomong ini ada alasannya. Saya mau Check-in jam ngomong. berapa? Udah aman. Udah check-in online. Online cok. Naik kereta. Buat saya ngomong di pesawat. Salah ngomong Sampai tadi. kaget saya. Maksudnya handphone saya mode pesawat. Oh, handphonenya Handphone mode pesawat. Oke bukan deh. kereta. Oke. Mau nanya lagi ya soal kereta? Enggak, udah cukup. Dari Gambir saya. Udah Nggak ada cukup deh. nanya, nggak ada nanya. Gambir. lagi. Ada. Nggak ada yang nanya. Gambir nih. Oh, Glambir. Glambir. Hey. Gambir. Bibir. Udah kali cukup ya kalau dari kamu ya. Gak usah buru-buru, Mas ini sih nungguin di sini. Lucu sekali Kakak Im lucu. Kakak Im udah lucu. Kakak Im lucu. Ini saya mau ngomong tapi ada alasannya. Apa? Alasannya. Saya mau ngomong kalau Jerry hari ini tuh lucu banget. Lucu sekali lu. Aku bilang seperti itu juga, dia lucu sekali. Alasannya motor saya belum bayar. Jadi itu. Biar aman. Nah, tapi emang lucu banget, Emang lucu. kayak pede banget naik ke atas panggungnya juga, roastingnya bagus. Tapi kenapa sih semua orang pengen gantiin posisi Juan, tapi nggak ada yang pengen gantiin posisi If? Ini cowok semua Pak Haji. Cowok semua. Iya.
ada satu orang yang mau gantiin posisi If. Kan semua orang pengen nikahin If kan. Satu orang yang pengen nikahin sama kamu. Oke, nanti ya. Ciri-cirinya berkacamata. Dia memakai celana hitam, memakai jas merah, cuman kadang jas merahnya Itu aku. Jangan diteruskan. Ingin menggantikan dalam berkonten. Seperti itu. Langsung saja ya, daripada digiring opininya semuanya. Langsung kepada Kiki langsung. Aku mau nanya dulu. Bang Jerry emang udah tahu akan tampil sebelum Bayu? Setelah Bayu? Iya. Oh, karena tadi materinya bagus banget ketika Bayu turun, hype-nya masih ada soal Bayu, ditiba sama Bang Jerry ngecengin atau ngerosting si Bayu dulu. Dapat, tapi dia dapat tawanya. Ya lu gak bakal punya pacar, lu jelek dan segala macam. Jadi kayak jadi nyambung gitu, ketawanya tuh masih hangat banget, enak banget gitu. Dia nurusinnya enak. Apakah ada janjian sama Bayu atau enggak? Iya nggak? Atau baru terpikir pas tadi duduk nonton? Semalam kepikiran. Oh, karena tahu abis Iya. Bayu, Bang Jerry, itu Iya. bagus banget. Itu salah satu kecerdasan seorang komika, bisa lihat situasi kapanpun dan dimanapun. Betul. Cerdas dalam berpikir dan mengambil keputusan. Betul. Terus tapi ada dari tadi karena udah lucu banget, semua orang udah pada lihat gitu ya. Udah Juan sama If juga puas sama penampilan dari stand up sama Iya, roastingnya. Tapi aku ada yang bikin aku sedih. Kenapa, sayang? Tadi Bang Jerry bilang pengen jadi anaknya Juan sama If. Dua nama If, betul. Aku dari minggu lalu udah nawarin pengen aku susuin, dia nggak mau. Dan itu Aku mau dia jadi anak aku. enggak itu, bukan. Anak aku susuin 3 bulan tuh. Kamu kan jiwanya pengen netein orang aja bawaannya. Tepuk tangan sayang buat Jerry. Makasih sayang. Lucu. Menurut aku dia lucu banget. Keinget Obi ya? Iya. Karena keinget Obi. Kalau Obi serem, ini lucu. Komika selanjutnya, inilah dia, Andro. Selamat sore semuanya. Yuk kita tepuk tangannya dulu ya buat kita semua. Pak Diki, Bu Kiki, Pak Ajis, If, dan supirnya. Suami ya. Juan, suami kok takut istri. Asik. Kau dengar materi abangmu hari ini. Oke, asik. Teman-teman, saya Andro, dosen yang cuma dibayar 80.000. Di kesempatan ini saya mau bilang kalau saya cinta istri saya. Kami udah 14 tahun nikah, tapi persis seperti Bayu tadi, aku masih diragukan oleh istriku bahwa aku mencintai dia. Masih sering tuh pertanyaannya tuh kayak, kamu sebenarnya gak cinta sama aku, kamu sebenarnya ayolah. Aku udah pasti cinta istriku, karena gajinya lebih besar. Istriku adalah investasiku teman-teman. Dan aku cukup pintar ya, karena aku S2 manajemen untuk tahu bahwa investasi lagi bagus-bagusnya gak boleh dilepas. Dan jujur nih semenjak ikut Komiket ini udah mulai banyak nih cewek-cewek yang nge-DM aku di medsos. Kayak goda-goda gitu deh. Gimana aku mau bilang bahwa kalian yang nge-DM aku, ingat, aku cinta istriku. Lain kali kalau kalian DM aku, sertakan slip gaji lah. Biar bisa aku bandingkan nih. Tapi untung sekarang dia udah mulai berubah teman-teman. Karena sekitar berapa bulan yang lalu, dia baru buatkan aku asuransi. Ya aku senang banget teman-teman, senang banget. Sebelum aku tahu ternyata itu asuransi jiwa teman-teman. Yang keuntungannya baru bisa dia dapatkan kalau aku meninggal. Ya ampun, mana cuma dapat 200 juta lagi. 200 juta buat apa? Hah? Buat beli leti? Hah? Ini pakai leti ini semua orang jadi keren. Ya ampun, aku bilang 200 juta loh. Jadi kalau kalian pikir teman-teman, aku datang ke sini sebenarnya untuk mengejar kesuksesan, enggak. Aku di sini untuk menghindari kematian, teman-teman. Makanya aku nggak pulang-pulang ini. Takut aku. Ya ampun. Dan saking banyaknya duitnya teman-teman, jujur selama 14 tahun pernikahan aku nggak punya power ya. Aku takut istriku, jujur aja. Aku nggak bisa ngelawan apapun yang dia bilang. Padahal di kampus teman-teman aku tuh ngajar mata kuliah berpikir kritis. Sebuah ilmu untuk mematahkan argumen. Tapi di depan istriku, nggak ada artinya itu. Karena aku sadar kalau aku patahkan argumennya itu bukan berpikir kritis, tapi hidupku yang kritis teman-teman. Cukup. Makanya kalau ngelawan istri aku cuma punya 3 kalimat teman-teman. Kalau dia ngomong aku cuma bisa jawab 3 kalimat. Yang pertama, iya sayang. Yang kedua, aku yang salah.
Dan yang ketiga, kau pakai otakmu. Tapi dari 3 itu cuma 2 yang kepake ya teman-teman ya. Yang ketiga belum pernah saya pakai teman-teman. Karena begitu saya pakai itu saya langsung ada tuh kepala saya, kau yang pakai otakmu, hidupmu kritis. Dan ini terbukti teman-teman saking besarnya pengaruh dia ke saya. 2 minggu yang lalu dia baru datang ke Jakarta untuk beberapa hari. Dan kalau kalian ingat 2 minggu yang lalu episode 5, saya komika terbaik. Ini teman-teman langsung mikir, gila anjay Pak Andro di servis istrinya. Langsung komika terbaik. Enggak. Aku gak di servis istriku teman-teman. Karena love language gak ada dalam kamus istriku. Dia datang itu ngelakuin wawancara. Penilaian kinerja teman-teman. Dia tulis itu. Udah 4 minggu nih. Katanya belum jadi komika terbaik. Hah? Sia-sia dong investasi saya selama ini. Kamu sebenarnya Andro apa Aep? Aku cuma bisa jawab dia teman-teman. Iya sayang, aku yang salah. Keren lucu. Dan baru-baru ini juga teman-teman dia bilang tuh sama aku. Semua uangku yang kubuat dalam tabungan, kalau aku kenapa-napa, kamu gunakan itu. Buat kamu dan anak-anak. Aku tuh langsung sedih teman-teman. Sedih aku. Aku tuh kayak langsung bilang sama dia, sayang kamu jangan kenapa-napa. Enggak, aku ikhlas, pakai buat kamu sama anak-anak. Kamu jangan kenapa-napa sayang. Shh, sayang, pakai. Enggak sayang, kamu jangan kenapa-napa dulu. Aku belum tahu PIN ATM kamu. Susah ngurusnya ke bank. Kasih tahu dulu baru kenapa-napa. Dan sekarang kami sudah punya 3 anak teman-teman. 2 diantaranya perempuan, semua cantik seperti ibunya. Saya sangat bangga itu. Tapi saking cantiknya mereka masih SD loh. Udah mulai ada teman-teman cowoknya yang nge-WhatsApp mereka. WhatsApp-nya tuh kayak, Fidel kamu udah kerjain PR. Di WhatsApp itu aku mesti bilang sama anakku, gak apa-apa balas aja. Tapi kemudian dia dikasih lagi tuh WhatsApp kedua. Fidel kamu sudah makan. Langsung panik. Langsung aku bilang sama anakku, jangan kau balas. Karena aku tahu teman-teman. Setelah dia tanya kamu udah makan, dia pasti akan tanya, kamu sudah mandi? Iya kan laki-laki gitu. Dan pertanyaan terakhirnya nih pasti dia tanya, ada orang gak di rumah? Pasti itu. Aku gak siap dong, masih SD masa ditanya kayak gitu gak siap. Karena aku gak suka sama WhatsAppnya, aku cari tuh nomor telepon orang tuanya di grup orang tua. Dapat tuh nomor telepon mamanya, aku telepon mamanya. Mama Michael, ada orang gak di rumah? Karena kulihat mukanya bagus juga jadi investasi ini. Sekarang kita masuk teman-teman ke pasangan suami istri ini, If dan Juan. Belum minta tepuk tangan buat mereka. If dan Juan. Juan ini kalian lihat aja betato teman-teman. Tapi asalnya dia takut sama istrinya. Itu kelihatan teman-teman dari kontennya semua. Semua suami takut istri, suami takut istri. Gak malu kau? Udahlah kau takut istri, kau pertontonkan di jutaan orang, kau ambil keuntungan dari itu. Kok bisa? Bisa ya? Ajarin aku Juan. Aku 14 tahun nikah banyak premis nih, cuma gak tahu caranya. Bantu aku Juan, ini bagus juga idemu ini gue lihat. Dan If ini sebenarnya adalah sumber kekayaan Juan teman-teman. Tanpa If, tidak ada konten suami takut istri. Kau mau buat konten apa? Suami takut ormas. Hah, biasa, semua takut ormas, gak ada yang gak takut, biasa itu. Biasa. Mau buat apa? Makanya kau nikahi dia kan. Supaya dia jadi talent seumur hidupmu kan. Gak perlu kau pikirkan kontraknya kan. Juan, udah 14 tahun aku di bidang suami takut istri. Aku tahu dalam pikiranmu apa Juan. Ya ampun. Investasi. Bahkan investasi kan? Iya sama kita. Dan bahkan Juan itu waktu mau nikah teman-teman. Dia lupa sama janji nikahnya. Padahal kalimatnya mudah. Cahaya yang menerangi dalam kegelapan dan bahu tempat bersandar. Cahaya yang menerangi dalam kegelapan dan bahu tempat bersandar. Tapi dia lupa ketika mau diberkati. Sebenarnya aku tahu kau bukan lupa. Cuman kau gak pantas ngucapin itu kan. Karena bahu tempat bersandar itu If kan. Cahaya yang menerangi rumah tanggamu itu If kan. Kau gak ada apa-apanya Juan. Tanpa If kau cuma pegawai toko emas biasa. Gak ada kreatif-kreatifnya. Dan kulihat itu kontenmu. Suami takut istri. Udah berapa tahun kau nikah? Tanggal berapa kau nikah? 7 Januari. Udah berapa tahun nikah? 1 tahun 5 bulan. 1 tahun. Pantaslah kontenmu itu suami takut istri level 1 Juan. Apa suami takut istri? Dipaksa gak boleh pulang malam. Dipaksa kalau makanan harus istrinya milih. Itu konten level 1. Suami takut istri level 10 aku. Aku udah sampai di level dimana aku dipaksa pilih Prabowo. Ya Allah. Untung Prabowo pilihan yang bagus.
Disapu dulu nih. Nggak ada, itu bukan konten-konten biasa. Dan ini nasihat terakhirku Juan samamu. Dengarkan aku. Dengarkan, pasang telingamu baik-baik, karena ini nasihat terbaik yang akan pernah kau dengarkan. Oke. Sekali kau biarkan istrimu ngatur kau, seumur hidup kau akan diatur. Kau akan diatur makan apa, jam berapa harus pulang, sama siapa kau bergaul. Ingat itu, istri yang seperti itu. Bagus Juan, harus gitu mah kalau istri. Kita mah harus takut sama istri, ya kan istriku di rumah. Harus bagus itu Juan. Kau lihat aku 14 tahun menikah, fisikku sehat, mentalku aja terganggu. Dan ingat, jangan sampai istrimu buatkan kau asuransi jiwa. Terima kasih aku Andro. Tukang parkir Taman Puring ini. Oke sih, aku selalu suka dengan Andro penulisannya ini rapi karena dia memang dosen, basicnya juga dosen gitu kan. Dia emosinya terjaga, terus dinamikanya juga oke. Siapa yang mau duluan untuk berkomentar? Mungkin yang ingin ke Jogja mungkin? Saya. Oh masih di sini kata If ininya. Oh, oke deh. Dari Juan dan Aman, Ibu saya deh. aman. Aku suka bagian roastingnya. Suka bagian roastingnya. Terus tapi untuk bagian depannya menurut aku ngomongnya agak terlalu cepat. Oke. Jadi beberapa aku belum ngeh, tapi udah ganti topik. Oh gitu. Jadi menurut aku kecepatan. Topik saudara aku, kebetulan aku punya saudara. Nggak usah bukan. Semua orang punya saudara namanya topik, semua Oke orang. deh, sorry. Bukan bukan topik saudara. Tapi mungkin karena dosen ya, jadi pemikirannya kan cepet, ngomongnya jadi Betul, cepet betul, gitu. betul. Cuman overall juga good sih, Pas bagus. materi roastingnya oke ya? Materialnya oke. Oke, nambahin. Aku kaget banget. Ini yang mengganjal aku adalah padahal ketika aku saksiin dari awal sampai akhir stand up tuh materinya solid banget kan soal takut sama istri tuh investasi. Tapi kayaknya ada salah setup di awal banget. Itu yang ngeganggu pemikiran kayaknya penonton termasuk aku. Soalnya abang pertama nyapa Juan tuh langsung ngecengin. Iya. Iya, takut sama istri. Seolah-olah abang tuh enggak. Tapi materi abang tuh ternyata abang juga takut. Harusnya menurut aku ditebelin dengan sama. Nah, baru Itunya abis yang itu, kurang. menurut aku kayak Dia begitu cuma dalam hati. oh nggak dibawain. Makanya nggak kedengeran. Iya. Ya. Hati dalam hati tuh. Netron ya. Iya, jadi biar tebel dulu bahwa abang juga emang takut sama istri, bahwa sama istri tuh memang cuma buat investasi, cuma manfaatin dia doang, pengen make dia doang, emang sebenarnya nggak cinta gitu, kata Iya, kayak gitu. dikuatin dulu. Cinta. Cinta. Cinta Oh, kan, kirain tapi enggak. cinta. Itu siapa yang kayak gitu Ki? Ada emang? Dulu mantan saya bang ya. Bagus. Makanya untungnya pas masuk ke materi roasting karena udah dari tengah stand up ke akhir Ya. udah tebel soal takut istri, jadi ya Ya. kemakan banget Betul, gitu. betul, Ki. Di Sayang set up. disayangkan Sayang soal, ya. Padahal penulisannya bagus banget. Iya, Cuman bener, orang aku belum suka. ngeh sama emosi yang mau dibawa sama setupnya tuh kemana. Aku suka penulisannya. Good job Ya. sekali. Terima kasih Andro. Oke, terima kasih. Thank you.